Selamat pagi, selamat berkumpul kembali di ibadah raya ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, di dalam kita akan memuji dan memuliakan Dia. Saat ini kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah raya ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami bertemu kembali di dalam ibadah raya online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan biarlah lewat pujian kami nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan. Dialah kekuatan kita, Dialah sumber kekuatan kita di dalam kita menghadapi segala pergumulan kita. Kita mau katakan satu pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Dialah milik kita, dan Dialah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kelemahannya bagi nama Dia. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan akan firman-Nya. Tuhan tak akan pernah melihat rupa kita. Dia tak akan pernah memandang setiap harta kita. Hanya kesetiaan yang kita butuhkan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Buka setiap hati kami Bapa, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita katakan satu pujian, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Engkau terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang terbaik di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, yang terbaik bagimu, Kau Yesusku. Haleluya, haleluya, sembah bagimu, sembah bagimu, Kau Yesusku. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu bagiku, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, perisaiku. Haleluya, haleluya, sembah bagimu, sembah bagimu. Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang melakukan firman Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan secara online. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan saat ini boleh melayani menyampaikan firman Tuhan.
Ya, bagaimana kabar kita? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Toto yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadamu. Sekalipun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami dalam kami menyembah Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau melihat hati kami masing-masing. Engkau melihat kerinduan kami untuk mencari wajah-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Dan khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kiranya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi juga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri tema ya, menjadi terang bagi sesama. Menjadi terang bagi sesama. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16 saya akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi terang dunia. Menurut konsep Alkitab bahwa orang-orang dunia ini hidup di dalam kegelapan. Nah, karena orang dunia hidup dalam kegelapan, maka Tuhan menaruh saya dan saudara di dalam dunia ini supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia ini? Yang pertama, saudara, bahwa menjadi terang bagi sesama, ya, itu berarti bahwa tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tadi firman Tuhan berkata, kalau terang itu tidak bisa disembunyikan, pasti akan terlihat. Ibarat seperti kota yang ada di atas gunung. Ya, seperti batu raden kalau dilihat dari bawah kan kelihatan, Saudara. Ya, apalagi kalau malam hari, ya, banyak lampu-lampu yang bersinar. Ya, kota itu akan terlihat. Di siang hari pun kalau kota di atas gunung itu pasti akan terlihat. Nah, itu artinya bahwa terang, orang yang hidup di dalam terang, ya, dia tidak akan, ya, tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Itu artinya bahwa kita harus betul-betul hidup di dalam keterbukaan dan ketulusan hati. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi terang bagi sesama, ya, hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Ya, dia jujur apa adanya. Ya, dia tidak munafik. Ya, munafik itu, ya, seringkali melakukan sesuatu yang berbeda di depan orang lain. Ya, kalau ada Pak Pendeta, ya,
ditunjukkan, terlihat baik, ya. Kalau di depan Pak Pendeta kelihatannya baik-baik saja, gitu ya, rukun-rukun saja. Tapi ketika Pak Pendeta nggak ada, ya ribut terus, begitu ya. Itu namanya menurut saya kemunafikan. Tetapi kita diajarkan untuk bersikap apa adanya, ya, di depan siapapun kita melakukan apa yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah kisah dalam Alkitab. Ketika sekali waktu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Hai Samuel, pergilah ke rumah Isai, karena ya engkau harus mengurapi salah seorang anak dari Isai untuk menjadi raja Israel." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel pergi ke rumah Isai, Samuel sudah berpesan, ya, Isai, tolong kumpulkan semua anakmu, ya, khususnya laki-laki. Kita akan mengadakan pesta, ya. Saya akan makan di sini bersama-sama dengan kalian. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Samuel berada di rumah Isai dan kemudian meminta supaya Isai membawa anaknya yang laki-laki, maka tampillah anak yang sulung. Ketika melihat anak yang sulung tampil, ya, maka dalam hati Nabi Samuel langsung berkata, "Wah, ini dia orang yang dipilih oleh Tuhan, tinggi besar, cocok jadi raja Israel." Kemudian siap-siap Samuel mengambil tabung tanduk yang digunakan untuk mengurapi orang itu. Tetapi begitu dia pegang tabung tanduk itu, maka Tuhan langsung berfirman, "Jangan, hai Samuel. Ya, karena manusia melihat apa yang tampak, tapi aku melihat hati." Ya. Dan Samuel mengurungkan niatnya untuk mengurapi anak sulung Isai. Kemudian Samuel berkata, "Silahkan anak yang kedua." Kembali lagi Tuhan berkata, "Oh, bukan itu." Anak yang ketiga, bukan itu. Dan seterusnya sampai selesai. Dan ternyata nggak ada yang dipilih oleh Tuhan. Ya, mungkin Nabi Samuel juga bingung dalam hatinya mungkin ya. Loh, Tuhan berkata bahwa salah seorang anak Isai akan dipilih oleh Tuhan, tapi ini semua sudah tampil kok. Nggak ada yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Hai Isai, apakah yang engkau tampilkan atau engkau tunjukkan kepadaku ini semua anak laki-lakimu, atau adakah yang lain?" Ya. Kemudian Isai berkata, "Oh, ada Tuhan. Ya, masih ada yang paling kecil, tapi saya pikir dia kecil ya, masih kemerah-merahan dan nggak bisa apa-apa. Ya, jadi saya nggak ajak untuk datang ke sini." Kemudian Nabi Samuel berkata, "Kalau dia tidak datang, maka kita tidak akan memulai acara kita. Dia harus datang ke sini supaya kita bisa memulai pesta kita atau acara kita." Dan singkat cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dipanggillah anak paling kecil atau anak bungsu dari Isai. Ya, dia sedang ada di padang untuk menggembalakan domba. Dan ketika dia pulang, betul, anak ini masih sangat muda, masih kemerah-merah. Begitu anak ini datang, saudara, Tuhan langsung berkata kepada Samuel, "Ini dia, ya, urapilah dia." Ya, dan kemudian Nabi Samuel mengambil tabung tanduknya dan mengurapi Daud menjadi raja Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena Daud adalah orang yang memiliki hati yang baik. Dia begitu mencintai Tuhan. Ya, ketika dia ada di padang, tidak ada orang, tidak ada siapapun, tidak ada yang melihat. Dia suka menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa. Saya berdoa supaya kita semua, sekalipun saudara ada di rumah, nggak ada yang melihat apa yang engkau lakukan. Ya, tapi engkau melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, engkau nggak asal-asalan. Ya, engkau tetap menaruh hormat yang tulus kepada Tuhan. Engkau melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Engkau mencari Tuhan. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan.
seperti Daud. Ya, hidupnya diberkati. Demikian saudara juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan, Bapak Gembala, ya, tidak bisa mendampingi di rumah saudara untuk saudara beribadah. Tetapi saya berdoa supaya saudara melakukannya dengan kesungguhan hati. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama, bahwa kita harus hidup dalam keterbukaan, kejujuran, apa adanya, melakukan apa yang baik, ya, di depan siapapun atau di belakang siapapun, kita tetap melakukan yang baik. Mengapa? Karena hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Karena Allah tahu kehidupan saudara. Ya, Dia tahu kehidupan saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan melihat hidup saudara. Dimanapun engkau ada. Ya, Tuhan melihat hidupmu. Tuhan tahu hidupmu. Ya, di depan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa ditutup-tutupi. Hal yang kedua, saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kalau kita hidup menjadi terang bagi sesama itu, maka karakter kita harus di atas yang lain. Itu sudah jelas. Tadi di atas saya sampaikan, dunia ini hidup dalam kegelapan. Allah mengizinkan kita di dalam dunia menjadi terang. Namanya terang pasti beda dengan gelap. Ya, ini yang perlu kita renungkan. Standar hidup Kristen kita itu begitu tinggi, saudara. Hidup sebagai anak-anak Allah memiliki standar karakter yang berbeda dengan dunia ini. Ya, ini yang perlu kita renungkan. Jadi menjadi terang bagi sesama. Ya, itu terjadi saat kita menunjukkan karakter di atas yang lain. Ya, karakter kita tidak boleh sama, saudara, dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 jelas sekali mengatakan, berubahlah, janganlah menjadi sama dengan atau serupa dengan dunia ini. Jangan. Ya, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya, standar hidup Kristen yang seperti apa yang ada dalam Alkitab. Kembali kepada Injil Matius pasal 5, saudara. Kalau kita membaca ayat 21 dan 22, di sana dikatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudaraku, betapa kita melihat bahwa Yesus mengajarkan standar hidup yang tinggi bagi kita. Ya, mengajarkan karakter yang lebih tinggi daripada karakter dunia ini. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan kalau nenek moyang kita mengajarkan, ya, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus mengajarkan, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, jadi ternyata yang dihukum bukan hanya yang membunuh, tetapi yang marah juga dihukum. Marah dalam arti orang yang hidup dalam kemarahan secara terus-menerus, tidak mau menyelesaikan, ya, kemarahannya. Terus marah, terus marah, terus marah, membiarkan kemarahan terus menguasai hatinya. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, malah sebabnya banyak kali firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sabar menghadapi orang lain. Ya, dan firman Tuhan mengatakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, itu artinya kalau mungkin ada kemarahan dalam hati kita, ya, jangan nunggu sampai matahari terbenam. Kalau saudara marah di siang hari, ya, diusahakan secepatnya diselesaikan. Ya, sore, ya, sebelum matahari terbenam, amarah kita harus sudah padam, saudara. Jangan dibawa malam sampai tidur, pagi masih marah lagi, besok masih marah lagi. Nah, itu dosa, saudara. Kemarahan yang terus dibiarkan ada dalam hati kita, itu dosa. Ya, dan dosa itu pasti mendatangkan hukuman dari Tuhan. Ya, sesuatu yang akan menyiksa hidup saudara ketika hidupmu dikuasai oleh
kemarahan. Kalau kemarahan terus ada dalam hatimu, engkau nggak akan damai. Ya, saudara akan kehilangan sukacita ketika saudara membiarkan kemarahan menguasai hati saudara. Maka sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memaafkan orang yang bersalah, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, saudaraku, saya tadi katakan jelas bahwa kita harus memaafkan orang lain. Ayat 23 dan 24 Injil Matius pasal 5 tadi. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah. Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pada zaman Yesus, saudara-saudara, ketika orang beribadah itu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau mempersembahkan korban dan engkau ada sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu, artinya ada kejengkelan, ya, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada sakit hati, gitu ya. Maka firman Tuhan mengajarkan, ya, walaupun sudah siap mempersembahkan korban, tapi kalau masih ada kejengkelan dalam hati, tinggalkan dulu persembahan itu di atas mezbah. Pergi dulu temui orang itu yang engkau jengkel. Ya, kalau saudara mungkin sakit hati dengan orang itu, temui dulu. Untuk apa? Diselesaikan. Ya, diselesaikan dulu. Saya minta maaf. Ya, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, dan kemudian baru apa? Baru kembali kepada Tuhan, ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa untuk kita renungkan dalam hidup kita hari ini, saudara. Ya, kita harus memaafkan orang lain. Ya, kenapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa dosa atau kesalahan orang lain kepada kita pasti jauh lebih kecil dibandingkan apa? Dibandingkan kesalahan dosa kita kepada Tuhan. Ya, jelas dosa saudara kepada Tuhan pasti jauh lebih besar. Nah, kalau dosa yang begitu besar saja diampuni oleh Tuhan, maka dosa orang lain yang kecil kepada saudara juga harus saudara maafkan. Ya, harus diampuni. Mungkin sudah merasa kecewa dalam hatimu, ya, karena apa yang dilakukan oleh orang lain kepada saudara. Tapi saudara harus bisa memaafkan mereka. Itu bukan pilihan, bisa iya dan tidak. Tapi itu sesuatu yang bersifat wajib. Memaafkan orang lain itu wajib, bukan pilihan. Ya, nah karena wajib, maka begitu kita tidak memaafkan orang lain, apa yang terjadi? Maka dosamu juga tidak diampuni. Ingat dalam doa Bapa kami berkata bagaimana? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, berarti kalau kita tidak mengampuni, ya dosamu tidak diampuni. Mau enggak dosanya tidak diampuni? Pasti enggak mau. Kalau saudara ingin dosamu diampuni, hapus oleh Tuhan, maka ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Tahukah saudara bahwa orang yang bersalah kepada saudara itu sebenarnya alatnya Tuhan untuk membentuk saudara, sehingga saudara menjadi orang yang rendah hati, membentuk saudara supaya saudara belajar memaafkan orang lain, membentuk saudara supaya saudara belajar untuk bersikap sabar. Ya, maka sebabnya mereka ini adalah alatnya Tuhan. Maka sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan ketika ada orang yang mungkin mengecewakan hidup saudara, saudara bisa merasakan, ya, atau belajar untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya saat saudara melakukan firman Tuhan, memaafkan orang lain, maka engkau pasti hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang lain ingin saya sampaikan bahwa tadi saya katakan karakter hidup kita harus lebih tinggi, standar hidup kita harus lebih tinggi daripada standar dunia ini. Kalau saya membaca dalam Injil Matius pasal yang kelima tadi, saudara, ayat yang ke-45
3. Ya, saya mulai ayat 43 membaca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahkan kita harus mengasihi musuh atau orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang pinjam uang saudara dan tidak mengembalikan. Ya, bahkan orang itu membicarakan hal yang buruk tentang saudara. Sudah utang nggak bayar, malah membicarakan hal yang buruk tentang kita. Dengan orang seperti ini pun Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mengasihi mereka. Ya, kasihilah musuhmu. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Nah, karena tadi kita ini terang, beda dengan dunia. Standar hidup kita beda. Ya, saudara, orang-orang dunia ini hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka dan menghormati mereka. Ya, saya punya tetangga. Ya, mereka adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi ketika saya baik dengan mereka, mereka juga baik dengan saya. Ya, tetapi hati-hati saudara. Kalau engkau melakukan apa yang buruk, ya mereka juga akan melakukan apa yang buruk kepada saudara. Tetapi kalau kita bagaimana? Orang baik dengan kita, kita juga harus baik. Orang berbuat tidak baik, kita tetap harus melakukan apa yang baik. Standar hidup kita berbeda. Nah, kalau misalkan kita ya hanya baik dengan orang yang baik dengan kita, apa bedanya ya kita dengan orang-orang dunia ini? Nggak ada bedanya. Ya, saya pernah mendapat kesempatan untuk melayani di LP Nusa Kambangan, saudara. Saya mendengar cerita-cerita dari orang yang sering pelayanan di tempat itu, bahwa narapidana itu kalau bertemu dengan orang-orang yang baik, mereka juga akan baik, saudara. Mungkin dari luar kita melihat, orang narapidana itu berangasan, jahat dan sebagainya, bunuh orang, ya, nyakitin orang, merampok dan sebagainya. Tapi kalau orang yang baik terhadap mereka, mereka juga akan melakukan apa yang baik. Nah, kalau standar hidup kita seperti itu, berarti kita tidak ada bedanya dengan narapidana, saudara. Ya, tetapi standar kita harus lebih, standar karakter hidup kita harus lebih. Ya, kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita juga mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, bahkan orang-orang yang merugikan kita. Itu luar biasa. Dengan demikian saudara, hidup kita akan menjadi terang bagi orang lain. Itu luar biasa. Nah, bagian yang terakhir yang saya sampaikan saudara, kita akan menjadi terang bagi sesama kita ketika kita melakukan apa yang baik. Tadi firman Tuhan berkata dalam ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, menjadi terang bagi sesama itu akan terjadi kalau kita melakukan apa yang baik untuk orang lain. Ya, melakukan apa yang baik, bukan melakukan apa yang buruk. Ya, lakukan apa yang baik untuk istrimu, lakukan apa yang baik untuk anak-anakmu, lakukan apa yang baik untuk suamimu. Ya, nah saudaraku, sekalipun mereka melihat atau tidak melihat, lakukan apa yang baik, setialah kepada pasangan. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan berbuat baik kepada orang lain itu tidak perlu menunggu kalau kita sudah menjadi kaya. Saya sering sampaikan itu, bahwa ketika kita menunggu kaya untuk agar kita bisa berbuat baik untuk orang lain, maka sampai akhir hidup kita tidak akan berbuat baik. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah merasa
kaya dan cukup, ya, orang akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Nah, maka itu sebabnya lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saudara ada hari ini. Ya, kalau saudara ingin memberkati orang lain, ya, berbuat baik kepada orang lain. Lakukan sesuai dengan apa yang engkau bisa. Kalau engkau hanya bisa memberi, ya, uang 10.000, ya, lakukan itu. Ya, atau dengan uang 20.000 beli sembako, ya, mungkin tidak terlalu banyak. Lakukan itu. Engkau hanya bisa memberi mie 10, ya, mie 5 untuk tetanggamu yang berkekurangan, janda atau duda yang miskin. Sudah bisa mulai melakukannya. Inilah cara kita melakukan firman Tuhan. Berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitarmu. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam Injil Matius pasal 10, saudara. Ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika engkau memberi air secangkir saja, ya, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Saudara memberi air aqua 1 gelas. Nah, nilainya berapa itu? Mungkin 1.000 atau 500, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas tidak terlalu mahal. Ya, kalau air di rumah, air rebusan, ya, air putih, ya, dan ketika saudara, ada orang datang ke rumah saudara, Bu, Pak, minta air putih, saya haus sekali. Saya percaya saudara tidak akan memberikan tarif atau harga, ya, terhadap air yang saudara berikan. Bahkan kalau mungkin dia ingin minum 2 gelas, 3 gelas, silahkan. Ya. Kenapa? Karena air itu sangat-sangat murah. Tetapi Alkitab mengatakan air secangkir saja itu, ya, diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak akan kehilangan upah kita. Apalagi kalau saudara melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Oh, Bapa di sorga memperhatikan apa yang saudara lakukan. Ya, berilah makan mereka yang lapar. Bagikan apa yang saudara punya. Ya, kalau saudara punya, sekali waktu, ya, ada orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis. Kemudian mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apa yang harus aku lakukan?" Yohanes Pembaptis mengajarkan hal yang sangat sederhana. Kalau engkau punya 2 helai baju, berikan 1 kepada orang yang tidak punya. Artinya apa? Lakukan sesuatu yang bisa saudara lakukan. Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Karena saya percaya ketika saudara melakukannya, saudara tidak akan kehilangan upahmu. Itulah cara kita bisa menjadi terang bagi sesama. Doa saya, kiranya kita diberkati oleh Tuhan, menjadi terang dimanapun kita ada. Di lingkungan manapun kita ada, saudara boleh menjadi terang. Dan dengan demikian, saudara memuliakan Bapa di sorga. Sebenarnya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar kami diberkati untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami ada. Oh Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman yang telah kami dengar saat ini. Terima kasih, berkati semua kami yang telah mendengar firman, agar kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati keluarga kami masing-masing, berikan damai dan sukacita kebahagiaan yang melimpah-limpah. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan, buatlah beruntung, buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan. Sehingga usaha-usaha mereka atau pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni terus berkembang, terus maju. Oh Tuhan, doa kami supaya setiap mereka boleh sungguh-sungguh mengalami berkat Allah yang melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari segala virus-virus bibit penyakit. Khususnya virus corona ya Tuhan. Jauhkan kami semua, sehingga kami tetap sehat.
Dan berkati juga bangsa dan negara kami, supaya, oh Tuhan, bangsa kami boleh diberkati Tuhan, sehingga segera keluar dari krisis akibat virus corona ini. Vaksin bisa segera dibagikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat boleh menikmati keadaan yang baik. Dan Tuhan, tolonglah pemimpin bangsa kami agar mereka mengambil kebijakan yang tepat untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Toto dan keluarga sebagai gembala di GKI Anugerah Purwokerto. Doa kami supaya Allah memberkati kehidupannya, keluarganya. Oh Tuhan, diberkati dalam segala sesuatu. Semakin diurapi dan ditolong Tuhan. Diberikan juga kekuatan dan kesehatan. Sekali lagi mohon berkat bagi seluruh jemaat. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar dan pertolongan. Oh terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan saat ini kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat termeterai di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami kepada-Mu Yesus. Kiranya Engkau sucikan, Engkau layakkan, dan Engkau kuduskan persembahan ini. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya, sehingga kami bisa bersama-sama menikmati setiap pergumulan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.